Jual beli itu makna bahasanya mutlak mubadalah, pertukaran secara mutlak. I'ta'us syai' muqabilatin syai'in akhar. Ya, memberikan sesuatu sebagai ganti sesuatu yang lain. Nah, makna bahasa dari jual beli demikian. Jadi mutlak mubadalah, pertukarannya mutlak, utuh, sempurna, ditukar, diserahkan, itu jual beli. Ya. Maka kemarin kita udah singgung juga, kita udah bahas, maka tidak boleh dalam jual beli itu baik ya kontan atau tidak kontan, dengan tempo atau angsuran, menjadikan barang yang diperjualbelikan sebagai jaminan. Lazimnya dalam jual beli yang tidak kontan, atau bahasa secara ekonomi namanya kredit. Tak boleh barang diperjualbelikan. Ketika dijadikan jaminan barang diperjualbelikan, pertama tidak mutlak pertukarannya. Ya, ini menyalahi prinsip kepemilikan dalam Islam, yang mana milkut tam, kepemilikannya harus sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, fama kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wa hadiran jemaah salat fardu maghrib Masjid Darussalam yang kami hormati, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga, dan melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadiran Allah yang selalu kita ucapkan atas limpahan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan itu bisa kita jadikan sarana untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, bertakarrub kepada Allah, mentaati setiap yang Allah perintahkan, mentaati setiap yang Allah wajibkan kepada kita, meninggalkan semua yang dilarang olehnya. Salawat dan salam dikirimkan ke hariban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibu bapak yang berbahagia, seperti biasa Rabu malam Kamis ini kita kembali mengulas sharing terkait dengan fiqhul muamalatil maliyah, fikih tentang berkaitan yata'allaku bisu'unil mal, tentang mengatur atau mengurus harta benda. Nah, malam ini kita lanjutkan bahasan yang kita sudah mulai pekan lalu, materi tentang jual beli di dalam Islam. Ya, nanti materi jual beli ini panjang mau dibahas, Pak. Akan kita kaji satu persatu, perlahan tapi pasti, perlahan-perlahan. Ya, mudah-mudahan dengan kajian ini Allah beri kekuatan motivasi kepada kita ya, untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak yang berbahagia, minggu lalu kita sudah bahas jual beli itu makna bahasanya mutlak mubadalah, pertukaran secara mutlak. I'ta'us syai' muqabilatin syai'in akhar.
Ya, memberikan sesuatu sebagai ganti sesuatu yang lain. Nah, makna bahasa dari jual beli demikian. Jadi mutlak mubadalah, pertukarannya mutlak, utuh, sempurna ditukar, diserahkan, itu jual beli. Ya. Maka kemarin kita udah singgung juga, kita udah bahas, maka tidak boleh dalam jual beli itu baik ya kontan atau tidak kontan, dengan tempo atau angsuran, menjadikan barang yang diperjualbelikan sebagai jaminan. Lazimnya dalam jual beli yang tidak kontan, atau bahasa secara ekonomi namanya kredit. Nah, tak boleh barang diperjualbelikan. Ketika dijadikan jaminan barang diperjualbelikan, pertama tidak mutlak pertukarannya. Ya, ini menyalahi prinsip kepemilikan dalam Islam, yang mana milkut tam, kepemilikannya harus sempurna. Apa bentuk sempurna? Kalau sudah terjadi akad, kalau itu jual beli berpindah. Cuma jual belinya tidak kontan, maka nafi zimmatin, ada tanggungan di dalamnya. Orang pembeli itu ada kewajiban tanggungan yang harus dia selesaikan, yakni cicilan. Ya, cicilan itu yang membedakan kontan sama tidak kontan, alias kredit. Tapi kepemilikannya mesti boleh. Bagaimana kalau ternyata orang yang berhutang nanti tidak bisa melunasi, khawatir dia segala macamnya? Syariat memberikan solusi, perlu ada jaminan. Buat jaminan, minta jaminan, tapi jaminannya barang lain, bukan barang yang diperjualbelikan. Maka ini satu aspek. Kredit itu nanti menjadi ukuran syar'i tidak syar'i, apakah jaminannya barang yang diperjualbelikan atau tidak. Nah, ini makna secara bahasa, ya. Makna secara istilah, jual beli itu apa? Mubadalah malun bimalin, pertukaran harta dengan harta, ala sabili tamlik antarodin, sebagai jalan kepemilikan atas dasar suka sama suka. Jadi pertukaran harta dengan harta. Makanya Bapak Ibu, dalam pembahasannya mubadalah, pertukaran itu ada bermacam-macam bentuknya. Ada kalanya pertukaran itu barang sama barang, ini disebut namanya barter. Kalau yang ditukar barang sama barang namanya barter. Dalam fikih namanya muqayyadah. Boleh tak ditukar barang sama barang? Boleh. Hanya ada ketentuan kalau barang-barang ribawi harus terpenuhi minimal 2 syarat. Pertama, harus waznan biwaznin, timbangannya harus sama. 1 emas tukar dengan 1 emas, maka beratnya harus sama 1 emas. Terjadi penambahan, tukar tambah, maka jadi riba fadol. Nah, ini tidak boleh. Tapi kalau tukar emas sama emas, 1 emas sama 1 emas, sama sejenis, karena dia barang ribawi, ada tambahan, maka tambahan itu jadi riba fadol. Gimana kalau bukan barang ribawi? Handphone tukar tambah, handphone tak barang ribawi. Ya, apa barang ribawi itu Ustaz? Ada 6. Ad-dhahab bizahab, emas, wal fiddah bil fiddah, perak, wasyairu bisairi, gandum, watamru bitamri, kurma, wal milhu bil milhi, garam, wal bur bil bir, jawawut. 6 jenis khusus, 6 jenis barang ini, masalan bimislin, kalau dia ditukar dia sejenis, emas sama emas, perak sama perak, kan barter namanya itu. Nah, syarat yang pertama waznan biwaznin, timbangannya harus sama. Nah, ini pertukaran barang sama barang. Tapi kalau selain dari 6 ini, waznan tidak ada ketentuan, waznan biwaznin tidak ada ketentuan mesti sama. Handphone Samsung A30
ditukar dengan Samsung A30 dari toko, buka sampul, ini kita udah pakai sebulan, diganti dengan yang baru karena ada segala macam, karena sama-sama handphone, sama mereknya, satu yang sudah dipakai, satu yang masih dalam kotak, ditukar. Biasanya orang toko masih minta duit tambah. Penambahan itu hukumnya boleh. Kenapa? Karena handphone bukan barang ribawi. Tukar tambah motor boleh, karena motor bukan barang ribawi. Tapi kalau 6 jenis tadi harus terpenuhi syarat. Pertama, waznan biwaznin, timbangan harus sama. Yang kedua syaratnya apa? Yadan biyadin, qabdu atau taqobut. Taqobut itu langsung, tak boleh ditunda. 6 jenis ini itu tidak boleh terjadi penundaan, tukar menukarnya langsung. Kalau ditunda gimana? Maka terjadi riba nasi'ah. 6 jenis nih Pak, riba nasi'ah. Makanya hati-hati mak tukar tambah emas. Jangan emasnya ya, emas. Kalau emasnya ditukar tambah tetap tak boleh. Kalau emasnya mau menambah boleh, ditukar tambah tak boleh. Intermezzo gitu. Ya begitu Bu, Pak. Jadi kalau dia barang ribawi, emas, punya emas, tukar tambah, walaupun 20.000, itu jadi riba fadl. Ya, jual beli emas, tukar misalkan, ndak langsung, maka ditunda jadi riba nasi'ah. Karena syarat 2 tadi itu kalau barang pertukaran barang sama barang, namanya muqayyadah atau barter istilah ekonominya. Ada kalanya pertukaran yang kedua itu barang uang sama barang, uang sama barang, maka ini disebut dengan jual beli. Inilah yang kita bahas, uang dengan barang. Harga berapa? 2.000, ini duit 2.000, saya ambil barangnya, maka terjadi pertukaran. Pertukaran itu namanya barter. Apa? Jual beli, mohon maaf, jual beli. Hukumnya boleh secara umum, ya, illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Syarat umumnya, lazimnya jual beli harus terjadi suka sama suka. Nih. Adakah syarat berikutnya? Ada. Nih, kalau terjadi pertukaran barang sama uang atau barang manfaatnya, barang dengan manfaat dengan uang, maka pertukaran manfaat dengan uang tadi itu disebut dengan ijarah. Ijarah itu upah mengupah atau sewa menyewa. Ketika manfaat dari tenaga orang maka disebut upah. Kalau ketika manfaat atas barang maka itu disebut sewa. Masuk dalam pembahasan di fikih namanya al-ijarah. Hukum sewa, aqdun ala manfaatin bi'audin. Akad yang terjadi atas manfaat, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga orang, bi'audin, dengannya terdapat kompensasi. Mobil kita mau pergi pulang kampung, pakai mobil orang, dirental, diambil manfaatnya. Berapa ganti dari manfaat sehari? 350.000. 10 hari 3,5 juta. 3,5 juta kita kasih karena pertukaran dengan manfaat. Manfaat apa? Manfaat barang. Itu disebut dengan sewa. Ada hukum ketentuan di dalam fikih, nama dimasuk di dalam bab ijarah. Ya, bab atas manfaat yang diakadkan, dengannya ada kompensasi. Begitu juga tenaga orang. Tenaga orang diambil manfaatnya. Mengajar, tukang pijit, potong rumput, pangkas rambut dan lain sebagainya. Manfaat dari tenaga, manfaat dari keahlian, keilmuan, skill seseorang, kita kasih upah.
ditukar manfaat dengan uang, ini disebut namanya juga ijarah. Tapi dalam pembahasannya secara ekonomi namanya upah mengupah. Nah, itu barang sama barang, uang sama barang, manfaat sama uang. Yang ketiga, yang keempat, uang sama uang. Barang sama barang, muqayyadah, barter. Kalau uang sama uang, ini disebut sorof. Bahasanya sekarang money changer. Boleh enggak? Boleh. Syarat berlaku ketentuan khusus barang ribawi tadi. Kalau uang ditukar, kalau uangnya sejenis, maka dua syarat tadi harus terpenuhi. Tidak boleh ada kelebihan dan tidak boleh ada penundaan. Yadan biyadin, masalan bimislin, yadan waznan biwaznin, yadan biyadin. Kalau dia sejenis, rupiah sama rupiah, maka takaran timbangan nilainya harus sama. Dan itu tak boleh ditunda. 100.000 dengan 5.000, maka uang 5.000-nya mesti 20 lembar. Kurang dari 20 lembar, maka jadi riba fadl. Itu hati-hati mau lebaran, Pak. Tukar duit mau lebaran, ngasih duit THR. Makanya besok tukar ke masjid. Kalau tak mau ke lembaga finance, ke masjid aja, tengok pas Jumat. Itu biasa banyak duit baru. Tukar aja duit baru itu. Kalau mau duit baru, intinya sebenarnya duit. Kalau mau ditukar duit baru silakan, tapi tak boleh ada penambahan dan pengurangan. Kalau terjadi penambahan pengurangan, riba fadl. Itu kalau sejenis, sama mata uangnya. Syarat kedua, tidak boleh ditunda. Tukar duit 1 juta, oh boleh. Nah, duit 1 juta, kasih duit 100.000 semua. Oh, ternyata pecahan duit 20.000-nya cuma ada 900. 100-nya besok pagi aku kasih riba nasiah. Solusinya gimana? Kalau ada 700, kasih duit 700 saja dulu. Besok baru 300-nya, maka besok baru berakad lagi, tukar lagi. Kalau dikasih aja 1 juta, duit pecahannya dikasih sebagian hari ini, ditunda, tak langsung diserah terima, tidak qabdu, tak qabud, maka itu jadi riba nasiah. Ini pertukaran uang sama uang. Beda Bapak Ibu kalau pertukaran itu tidak sejenis. Rupiah dengan dolar, rupiah dengan ringgit, rupiah dengan rial, rupiah dengan mata uang asing. Pertukarannya tidak mesti sama karena dipengaruhi oleh kurs. Contoh, anggaplah harga minuman ini 3.000. Kalau 3.000 kita pakai duit rupiah, mohon maaf, anggap minuman ini kalau kita beli dengan uang rupiah harganya 3.000. Kalau kita beli dengan ringgit misalnya, harganya RM1. Itulah selisih antara rupiah dengan ringgit. 1 ringgit 3.000, itu muncul namanya kurs. Perselisih yang seperti ini hukumnya boleh, tapi syaratnya mesti tidak boleh dilanggar, tidak boleh ada penundaan. Tukar 1.000 ringgit, kasihnya 800 dulu, 200 ringgitnya besok atau nanti sore, maka itu terjadi riba nasiah. Tapi kalau terjadi kelebihan, boleh. Selisih maksudnya, itu hukumnya boleh. Tapi kalau terjadi penundaan, tetap terjadi riba nasiah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 4 jenis pertukaran. Ada pertukaran barang sama barang, pertukaran uang sama barang, barang sama barang barter muqayyadah. Uang sama barang namanya jual beli. Manfaat dengan uang maka jadi ijarah. Terkait dengan uang sama uang dalam fikih namanya sorof. As-sorofu. Sorof itu pertukaran, ya, yakni money changer tadi. Ini ada ketentuan syariat yang mengatur tentang hal ini. Nah, yang mau kita bahas yang mana dari 4 ini? Pertukaran uang dengan barang. Pertukaran uang dengan barang, yakni
akad terkait dengan jual beli. Itu makanya jual beli tadi, harta ditukar dengan harta, harta yang satu uang, harta yang satu barang. Ya, maka harta yang satu barang, harta yang satu uang, terjadi perpindahan. Sabilit tamlik, berpindah itu menjadi kepemilikan antarodin, kedua pihak saling ridho, saling suka, saling rela, maka ini disebut jual beli. Apa menjadi tolak ukur sah tidak sahnya? Dalilnya udah jelas, banyak ayat menjelaskan. An-Nisa 29, ila antakuna tijaratan antarodi minkum, kecuali lewat perniagaan terjadi suka sama suka di antara kalian. Al-Baqarah 282 misalkan, illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum, kecuali perniagaan yang kalian hadir, saling ketemu, hadiratan tudirunaha bainakum, di antara kalian ketemu pembeli penjual, falaisa alaikum junahun alla taktubuha, maka tidak ada dosa kalau tidak dicatat di dalamnya. Ini menjadi boleh. Al-Baqarah surah kedua 282. Atau yang lebih jelas tegas, Allah mengungkapkan kebolehan jual beli tadi berdasarkan nas dalil dari Al-Quran. Al-Baqarah surah kedua ayat 275, wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Allah telah halalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Nah, cuma ukuran syar'i sah tidak sahnya apa? Ini dua hal. Pertama rukun, yang kedua syarat. Kalau rukun syarat terpenuhi, jual beli sah. Rukun syarat tak terpenuhi, tidak sah. Atau salah satu dari dua ini tak terpenuhi, tidak sah. Kalau rukun syaratnya tak terpenuhi atau rukunnya saja tak terpenuhi, maka jual beli itu tidak sah, disebut batil. Ingat, kalau rukun syarat tak terpenuhi atau rukunnya saja tak terpenuhi, maka jual beli itu disebut batil. Tapi rukun syaratnya saja tak terpenuhi, rukunnya terpenuhi, maka jual beli itu disebut fasad, sama-sama tidak sah. Fasad batil ini jenis akad yang tidak masyru', tidak syar'i, berdampak terhadap objek yang kita akadkan. Apa rukunnya? Pertama harus ada sigot. Apa itu sigot? Kullu ma yadullu ala ridha bainal ba'i wal mustari. Setiap apa saja menunjukkan kerelaan antara pembeli dan penjual. Kalau kedua pihak pembeli penjual ridho, itulah disebut dengan sigot. Sigot nama lainnya adalah ijab dan qabul. Itu makanya orang tua-tua dulu di kampung selalu dia kalau belanja, dia ke warung pergi belanja, pasti mereka mengungkapkan beli ya jual. Ini bentuk sigot, ijab dan qabul. Sekarang ketemu kayak gitu? Ada ketemu, banyak enggak ketemu. Tapi sah nak jual beli. Kembali ke mana sigot? Sigot itu kullu ma yadullu ala ridha, setiap apa saja yang menunjukkan kerelaan antara pembeli sama penjual. Si A pembeli, si B penjual, si A si B ridho dia, ada bentuk keridoan kedua belah pihak, maka itu disebut sigot, terpenuhi rukun pertama. Maka tak mesti ungkapannya seperti tadi. Kalau saat sekarang tidak ketemu jual ya beli, bingung seorang kasir di swalayan. Kalau pakai itu boleh, bi'tu istaraitu, ku beli ku jual. Nih. Tapi boleh tidak ungkapan lain? Boleh, asalkan ungkapan itu menunjukkan keridhaan. Apa bentuknya? Terima kasih, sama-sama. Itu dah ridho. Itu namanya sigot, ijab dan qabul. Yang mana ijab, yang mana qabul? Ungkapan pertama. Asalkan ungkapan pertama itu ijab, ungkapan berikutnya itu qabul.
Kalau pembeli yang mengungkapkan pertama, maka ungkapan pembeli itu disebut ijab. Kalau penjual mengungkapkan yang pertama, maka ungkapan penjual itu disebut ijab. Aku jual ya, kata penjual. Beli, jual ya, itu jadi ijab. Beli, itu jadi qabul. Atau sebaliknya, si pembeli bilang, beli ya, jual. Beli ya menjadi ijab. Karena ijab ungkapan pertama, qabul ungkapan berikutnya. Atau bahasa sekarang, makasih, sama-sama. Atau sebaliknya penjual bilang, makasih ya udah belanja, senang Bapak Ibu kembali lagi, sama-sama. Nah, itu udah jadi ijab, Pak. Itu namanya sighat, wujud kerelaan kedua belah pihak. Ini pertama, rukun harus terpenuhi. Kalau dua ini tidak ada, satu ini rukun tidak terpenuhi, tak terpenuhi akad. Akad tidak terpenuhi rukunnya, maka jadi batillah jual beli yang terjadi. Kalau jual belinya batil, mutlak barangnya haram. Haram bukan karena zatnya, tapi haram karena akadnya batil. Minum khamar haram, minum air ini, andaikan air ini akad jual belinya batil, maka meminum ini sama dengan minum khamar. Khamar haram karena zat, ini haram karena akad. Sama-sama haram. Tapi haram satu karena zat, ini haram ghairu li zatihi. Haram karena selain zat, yakni akad transaksinya. Sama-sama haram. Nah, itu makanya rukun pertama. Yang kedua, andaikan tidak ada ungkapan sama sekali, penjual di Pekanbaru, pembeli di luar Pekanbaru, tidak ketemu, tidak ada ngomong, tidak ada tatap muka, tidak ada telekonferen, tidak ada bermusafahah, apakah jual belinya terpenuhi sighat? Imam Abu Hanifah menjelaskan ada 3 bentuknya. Pertama, ada namanya sighat lisan. Itu yang lazim, yang sering kita gunakan. Ada yang kedua, sighat perbuatan. Perbuatan itu kayak Bapak Ibu belanja swalayan, pusat pembelanja modern. Kadang-kadang tak ada ngomong kita. Pergi ke swalayan, ambil barang dengan merek jenis tertentu, harga yang bervariasi, pilih salah satu jenis produk, barang yang Bapak inginkan, Bapak Ibu butuhkan, ambil barang tadi karena udah jelas produknya, mereknya, jenisnya, dan harganya pun kita udah tahu tertera di situ. Ambil barang tadi, produk tadi, bawa ke kasir, kasir ngitung, kasih bayar, bawa pulang. Tak ada ngomong-ngomong. Ini sudah terjadi sighat, tapi sighat bukan dalam bentuk lisan, tapi dalam bentuk perbuatan. Ada wujud kerelaan. Di mana relanya Bapak Ibu sekalian? Ketika memilih barang tadi, dibawa ke kasir, kasir pun menghitung, menyebutkan berapa harganya, totalnya, Bapak Ibu bayar, kasir nyerahkan barang sebagai wakil dari pemilik barang, maka sudah terjadi sighat af'al, perbuatan kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Maka tidak usah khawatir. Sebelum ditanya saya jawab. Yang ketiga, ada namanya sighat tulisan. Ini seperti kita belanja sekarang. Ngomong tidak ada, milih juga tidak, ya. Bisa jadi cuma SMS saja, lewat tulisan. Boleh. Namanya sighat tulisan. 3 menurut Imam Abu Hanifah. Sighat lisan, sighat tulisan, dan sighat secara perbuatan. Salah satu dari 3 ini mesti ada, sehingga terpenuhilah salah satu dari rukun akad dalam jual beli, yakni sighat. Itu yang pertama. Yang kedua, akidain, bai' mushtari, pembeli dan penjual. Maka dalam akad jual beli mesti ada pembeli, mesti ada penjual. Ya, kalau pembeli penjualnya terpenuhi, terpenuhi rukun kedua. Yang ketiga, mabi' wasaman, maqbud alaih, mabi' wasaman. Maqbud alaih itu apa? Objeknya, kaitannya dengan barang dan harga. Maka barang harus ada, harga harus jelas. Kalau harga tak jelas, dua jual beli jadi tak sah. Kalau barang tidak ada, gharar, tidak jelas, maka jual beli tak sah.
maka mesti ada barang kaitan barangnya yang diperjualbelikan. Yang kedua mesti jelas harganya. Kalau tiga ini terpenuhi, terhindarlah jual beli dari unsur batil. Nah, sigat, dua pihak yang berakad pembeli penjual. Yang ketiga ada objek, harga dan barang dan harga. Karena mustahil nama jual beli barangnya tak ada. Yang nama jual beli pasti ada objeknya, ada barangnya. Makanya Nabi mengatakan dalam sabdanya, la tashtarus sama filma. Jangan kau jual ikan filma di dalam air, fa indahu gharar. Karena jual beli ikan di dalam air itu hukumnya gharar. Kenapa gharar? Tak pasti. Makanya Islam itu yang pasti-pasti, yang pasti saja ada masalah, apalagi yang tak pasti. Kita ni kadang-kadang suka yang tak pasti itu. Contoh, ngajak orang kerja, yuk kerja sama aku. Apa kerjanya Pak? Ayolah, aman tuh. Ada duit gajinya? Ada. Berapa gajinya? Kau belum kerja udah ada gaji. Ya, ini harusnya pasti. Yuk kerja sama aku. Apa kerjanya? Ini. Kau kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau kau mau, ayo, gajimu sekian. Kalau mau dia, ayo. Kalau enggak. Itu nanti jadi pedoman kalau terjadi persoalan di kemudian hari. Itu makanya dalam Islam, dalam konteks muamalah, bisnis, yang harus diperhatikan pertama sekali itu adalah akadnya. Kalau jual beli, jelas siapa penjual, siapa pembeli. Apa barangnya, berapa harganya, ada sigotnya. Kalau tiga ini terpenuhi, rukunnya terpenuhi. Kalau rukun jual belinya terpenuhi, maka jual belinya terhindar dari unsur batil. Nah, tinggal yang kedua, apa itu syarat-syarat dari akad? Syarat-syarat dari rukun ini. Apakah terpenuhi? Kalau terpenuhi syaratnya, rukun sudah terpenuhi tiga tadi, syarat-syaratnya terpenuhi, maka jual beli menjadi syar'i, sah. Kalau jual belinya sah, objek yang diperjualbelikan menjadi halal. Tapi kalau jual beli tidak sah, objek menjadi tidak halal. Kalau batil, selamanya tidak halal. Kalau fasad, ulama berbeda pendapat. Ini dikutip oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuhu di jilid yang kelima. Di bagian tentang pasal pembahasan bai'ul fasid, jual beli fasad. Apa kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengutip pendapat ulama mazhab? Tiga ulama, jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, hukum menggunakan barang jual beli karena fasad. Beda sama batil tadi Pak ya. Ini fasad, syarat-syaratnya itu tak terpenuhi. Tapi kalau rukunnya tadi ulama sepakat itu, tidak ada beda. Tapi kalau syarat-syaratnya saja yang tak terpenuhi, jumhur ulama mengatakan hukumnya haram. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau Imam Abu Hanifah hukumnya makruh. Ini udah terbeli, ini akadnya fasad. Maka menurut jumhur haram. Menurut Imam Abu Hanifah hukumnya makruh. Tapi gimana? Oh, udah tahu ini, oh ternyata akadnya tidak sah. Contoh bapak ibu jual beli COD itulah. Udah dibeli barang baru tahu dengar kajian. Oh, akadnya dain bidain, utang dengan utang tuh. Berarti barangnya tidak halal, tidak sah, tidak halal. Kenapa? Fasad. Jadi gimana caranya nih supaya halal? Dijual kembali. Kalau dijual kembali dapat duitnya, jumhur ulama mengatakan hukum uang tadi jadi halal. Ini barangnya yang tidak halal. Kenapa tidak halal? Karena akad jual belinya fasad, rusak, syaratnya tidak terpenuhi. Maka dengan menjual kembali karena tahu kita ini tadi, maka hukumnya menjadi ini tadi, ya, dijual balik. Ini menurut jumhur ulama mengatakan ini hukumnya boleh. Nah, walaupun nanti ada pendapat yang lain. Tapi mengatakan kalau mereka Abu Hanifah tadi mengatakan makruh menggunakannya, tapi kalau dijual hukumnya menjadi halal. Ya. Kenapa? Karena duit yang dipakai membeli yang pertama tadi hukum duitnya halal.
barang ini tidak halal, akadnya fasad. Jadi gimana? Dibuang tak boleh, akadnya yang rusak, ya kan? Jadi di akad disedekahkan sama juga nanti. Jadi gimana caranya? Kalau dijual balik uang yang tadi yang kita gunakan untuk membelinya karena akadnya rusak tadi, dapat uangnya balik, maka uang itu menjadi halal. Karena hukum asal uang dari itu halal, Pak. Nah, tapi kalau barangnya menjadi tidak halal. Kenapa? Jumhur tadi ya, karena akadnya fasad. Apa sebab fasad? Secara umum karena syarat-syarat akad jual beli tidak terpenuhi. Baik, ada sharing sebelum saya lanjutkan. Ada yang mau nanya? Makin berat nih kajian mau malah nih ayah, Pak. Ya, silakan. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak, yang Ya. kue itu kan kue, untuk kue. Kan ibu itu langsung menjual kuenya kepada pembeli, tapi dititipkan ke warung. Nah, orang warung kan menjualkannya. Nah, berarti kan barang antara penjual dengan pembeli tidak ketemu orangnya kan? Nah, ketika antara orang warung menjualkannya, nah bagaimana Pak itu Pak? Itu nanti masuk ke konsinyasi, kaitannya dengan justip, jasa titipan. Jadi ada ibu-ibu usaha kuliner, buat kue basah, antar tiap pagi ke warung. Bukan ibu nih yang jual, tapi pihak warung. Maka posisi pihak warung itu tidak boleh menjual di luar harga yang ibu antar, ibu tetapkan. Ini jual kue satu buah apa? Kalau bahasa kami bagian sana setukah. Satu kue ini harganya 1.000. Nanti 200 untuk ibu yang tukang jual, 800 untuk saya. Kalau dibuat 10, 800 kali 10 berarti 8.000 kalau habis semua, misalkan begitu kan. Nah, boleh enggak? Boleh. Tapi pihak warung tidak boleh dia menjual di atas harga yang telah ditetapkan oleh yang punya barang. Gimana? Begitu, Pak. Jadi tidak boleh. Tapi kan tidak ketemu pembeli penjual. Nah, ini masuk kepada bahasan samsaroh. Apa itu samsaroh? Al-wasitu bainal ba'i wal mustari, perantara antara pembeli sama penjual, atau dalam bahasa sekarang namanya broker. Kalau bahasa kita di masyarakat namanya makelar. Justip, dia dapat jasa titipan, maka dia dapat fee. Tukang pakang, Ustadz, kalau saya kurang suka menggunakan tukang pakang. Kenapa? Karena kalau tukang pakang, kalau menurut saya konotasinya negatif. Saya perlu duit, bisa Pak bantu saya Bang jualkan ini? Saya udah tengok harga ini, bisa bantu Bang saya tolong jualkan ini? Berapa mau dijual? 2,5 juta. Mana laku 2,5 juta? Paling kuat 2 juta itu. Ini sama yang punya barang, kata yang tukang pakang tadi. Kalau sama pembeli lain lagi. Berapa? Ini 3 juta. Tak bisa 2,5 juta. Kalau dapat 2,5 juta aku beli 3. Berapalah harga pas Bang? Harga jadinya 2,7 juta. Ke pembeli dikasih 2,3 juta, dia dapat berapa ratus tadi? Laku 2,7 juta, dapat dia 400.000. 400 masuknya mana? Ini haram. Itu namanya ghulul, curang. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang ghulul, curang, dia akan pikul kecurangannya nanti di hari kiamat. Datang bawa menghadap Allah, bawa kecurangannya. 400.000 itu di hari kiamat ditebus dengan amal soleh. Ngeri, Pak. Itu yang lazimnya tukang pakang. Tapi kalau makelar sama dengan pedagang, cuma wakil dari si pemilik.
hukumnya boleh. Tapi dia bertindak seperti pemilik, makelar. Kalau dia mau naikkan harga lagi gimana? Boleh. Tapi posisinya dia bukan penjual barang orang. Posisinya dia bukan sebagai makelar, tapi dia beli barang itu. Berapa porsi? Berapa kue? 1000 satu. Udah, berapa jual? 800. Oke, saya bayar 800 satu buah kue. Dibayarnya semua. Dia beli. Padahal yang punya mau jual kan 1000 satu. Ternyata pas dia jual harga 1200. Boleh. Karena barang udah punya dia. Cuma yang jadi persoalan ini, hati-hati. Mak maupun bapak-bapak yang buat acara mau acara PHBI, ini mau dekat nih, pesan kue, snack, makanan. Mesan snacknya dengan siapa? Dengan yang tukang buat sekalian menjual, atau yang tukang jual bukan yang membuat? Kalau kasus pertanyaan bapak tadi, kalau bapak yang buat kue, sudah, bapak yang jual, pengurus mesan kuenya ke bapak, boleh jual barangnya tidak dibayar, duitnya tak dibayar. Pesan pak 200 kotak. Berapa sekotak? 10.000, 5.000, anggap 10.000, 200. Boleh tak bayar? Udah selesai acara besok bayar ya? Atau dibayarnya separuh? Boleh enggak? Boleh. Karena si penjual dia pemilik. Ini terjadi akadnya istisna, akad industri. Tapi ketika bapak tadi, bapak buat kue. Ketika bapak buat kue yang bapak buat bapak titip ke warung. Pengurus mesan ke warung. Siapkan ya, besok malam kami masjid mau buat acara, pesan 200 kotak. Jelas orang warung ini bukan pembuatnya, tapi penjual yang kue yang bapak titipkan tadi. Maka pengurus mesti membayar cash 10.000, 200, 2 juta. Nih duit 2 juta. Kalau ditunda, itu namanya gharar jadinya. Kenapa? Karena si penjual bukan milik. Kuenya belum ada, kuenya bukan dia yang buat, kuenya belum ada, maka terjadi antara pengurus dengan si penjual akadnya salam. Maka syarat salam secara umum bayarnya harus kontan, cash. Tapi beda kalau dia sebagai yang pembuat tadi. Itu akadnya istisna, industri, manufaktur. Maka boleh si pemesan, konsumer yang order tidak bayar kontan, atau bayar separuh, atau setelah acara baru dibayar. Hukumnya boleh. Sama halnya bapak menempah, tolong buatkan saya kursi makan, tempat makan 1 set untuk keluarga. Berapa biaya? Sekian juta. Bahannya harus jati. Oke. Kapan siap? Kira-kira sebulan siap pak? Siap. Berapa harga? Sekian juta. 7 juta. Oke. Baik. Boleh nanti besok saya bayar atau udah siap? Boleh pak. Itu tergantung yang punya barang, yang membuat itu lagi. Kalau dia punya stok bahan baku barangnya, besok udah siap aja lah bayar, nak apa-apa. Tapi ini positif nih ya. Oke. Maka hukumnya boleh. Akadnya apa? Istisna. Tapi kalau kue tadi yang menjual bukan pembuat, akadnya tak bisa istisna industri lagi, tapi akadnya mesti salam. Kalau terjadi tidak kontan dibayar, maka jual belinya menjadi tidak sah. Kue tadi hukumnya secara akad tak halal. Makin lama makin berat ini Bu. Kecuali Pak Rusman dan pengurus memutuskan mulai minggu depan sudah stop kajiannya, maka tak berat lagi. Ya, insyaallah. Tapi yang jelas ini kajian. Silakan Bapak Ibu cerna, pahami. Kita jangan pernah bosan dan mau menutup telinga. Teruslah dibuka. Mudah-mudahan dan bermohon sama Allah
agar Allah berikan kekuatan, kemampuan, karena tidak ada daya la haula wala quwata illa billah. Kekuatan dari Allah agar kita untuk bisa istiqomah dan mengamalkan syariat ini. Maka dengan membuka telinga bermohon pada Allah untuk selalu berada di ihdinas siratal mustaqim, kajian ini akan dengan mudah kita bisa amalkan. Walaupun faktanya di kehidupan sehari-hari bisa jadi ada banyak hal yang kita sudah langgar. Tapi kenapa tidak harus dilakukan perubahan? Kenapa harus diubah? Karena bisa kita ini tidak tahu Pak kapan kita mati. Kalau sempat mati dalam kondisi melakukan maksiat seperti ini, itu akan kita dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Apalagi berkaitan harta, untuk mengulangi lagi. Ingat, harta itu dua ditanya, min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dapatnya dari mana? Wa fima anfaqahu. Kau gunakan untuk apa? Nah, kaitan dapatnya dari mana? Itu berkaitan dengan akadnya, sah tidak sah, halal tidak, syar'i tidak syar'i. Kalau tidak syar'i, haram hartanya. Haram hartanya, besok kita pertanggungjawabkan. Kita mati Pak, punya aset harta banyak, mati kita, sedetik kita meninggal, yang tinggal itu tak lagi punya kita. Paling diurus penyelenggaraan jenazah, ada hutang-hutang dilunasi, ada wasiat-wasiat ditunaikan, ada kewajiban yang belum terlaksana dilaksanakan. Sisanya apa? Milik ahli waris kita. Kita di dalam kubur ngapain? Pertanggungjawabkan yang kita tinggalkan tadi. Maka ini hati-hati, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Ibu-ibu khususnya bagi ibu-ibu yang karir, yang berakad juga berbisnis, maka berhati-hati. Maka dengan kajian ini kalau kita selalu buka niat yang tulus, ikhlas, kita sering buka telinga dan bermohon, banyak berdoa pada Allah, mudah-mudahan hal-hal yang mungkin selama ini ketidaktahuan kita sehingga kita melanggar, maka dengan kajian ini ada kekuatan Allah berikan kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Saya kira demikian, semoga Allah senantiasa memberikan kelapangan, keberkahan dan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah ya Rabb, Engkau Tuhan kami, farzuqnal istiqomah, berikan keistiqomahan kepada kami dalam menjalankan salah satunya syariat yang telah Engkau perintahkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri majlis dengan membaca tasbih kafaratul majlis dan ucapan hamdalah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.